Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Nugra dari kelas MJ701. Di sini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko Suharyanto, SEMMCPOD, selaku dosen Manajemen Hubungan Industrial, serta teman-teman MJ701. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia pada saat ini berdasarkan berita atau peristiwa terkini dari media resmi di Indonesia. Sumber berita yang saya ambil dari CNBC Indonesia, judul beritanya yaitu PT Yeong Novatek PHK 1.126 pegawai, Gegara Mogok Kerja, terus sektor industri atau bisnisnya yaitu merupakan pabrik alas kaki di Cirebon, Jawa Barat. Isu hubungan industri yang sering terjadi terkait perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Kronologi permasalahan PHK massal di PT Young Novatek Indonesia yaitu pada Januari 2025 awal permasalahan muncul ketika buruh mengeluhkan perusahaan tidak melaksanakan kewajiban seperti pembelian slip gaji, salinan PKWT, uang kompensasi. Kemudian buruh mengajukan tuntutan dan menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 30 sampai 31 Januari untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2025, perusahaan menyatakan siap melaksanakan hasil nota pemeriksaan dari Disnaker terkait tuntutan buruh, walaupun perusahaan menganggap isi nota bersifat rahasia sehingga tidak bisa langsung disampaikan ke pekerja. Pada tanggal 1 Maret 2025, pemanggilan tiga pekerja oleh HRD terkait berakhirnya kontrak PKWT. eh, Kemudian video pemanggilannya ini viral memicu aksi mogok kerja spontan oleh pekerja mulai dari 1 sampai 4 Maret 2025. Aksi ini berupa penghentian kerja dan proses protes terhadap pemecatan sepihak. Terus tanggal 3 sampai 7 Maret 2025, pembeli secara bertahap menarik seluruh orderan dari PT Yihong akibat gangguan produksi yang diakibatkan oleh mogok pekerja dan penurunan performa perusahaan. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha perusahaan lumpuh total. Pada tanggal 10 Maret 2025, perusahaan mengumumkan secara resmi PHK massal terhadap 1.126 pekerja dengan alasan gangguan operasi karena aksi mogok kerja dan penarikan pesanan dari pembeli. Pada tanggal 11 Maret, ribuan buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon menolak PHK sepihak dan menuntut pembatalan serta pemulihan pekerjaan. 12 Maret 2025, Disnaker Kab Cirebon memfasilitasi pertemuan mediasi antara buruh dan manajemen PT Ihong. Kemudian pemerintah juga melakukan audit internal terhadap klaim perusahaan, penurunan produksi dan menemukan perusahaan tidak pilot dan masih berkapasitas produksi. Hingga pertengahan Maret 2025, mediasi masih berlangsung namun belum ada kesepakatan antara pihak buruh yang menginginkan pemulangan ke kerja dan manajemen yang tetap pada keputusan PHK. Terakhir, pembayaran kompensasinya bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan, kompensasi berupa pesangon, cuti, THR, dan upah bulanan Maret dimulai dibayarkan tanggal 17 Maret 2025. Terus pekerja yang mengajukan keberatan akan mengikuti proses perselisihan hubungan industrial. Dari permasalahan tersebut dianalisis dengan teori hubungan industrial. Analisis yang pertama adalah analisis triparti, yaitu merupakan forum komunikasi dan mediasi antar pemerintah, pengusaha, pekerja yang berperan menyelesaikan perselisihan. Pada kasus ini terlihat kegagalan kerja triparti karena PHK dilakukan secara sepihak tanpa dialog efektif dengan pekerja, perwakilan serikat, dan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Hal ini memicu aksi unjuk rasa dan memperburuk hubungan industrial, kasihkan kurangnya mediasi pemerintah sebagai mediator dan penyusunan kebijakan dan penyelesaian konflik. Analisis kedua, negosiasi kolektif. Seharusnya PHK massal dilakukan melalui proses negosiasi kolektif antara manajemen dan serikat pekerja sesuai asas kemitraan dan musyawarah mufakat. Namun, PT Yihong negosiasi tampak gagal atau bahkan dihindari karena pekerja menolak klaim adanya mogok kerja dan menilai PHK sebagai taktik perusahaan. Ini menunjukkan lemahnya jalur negosiasi kolektif dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja. Analisis terakhir yaitu hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur prosedur PHK yang harus dilandasi alasan yang jelas, pemberitahuan, dan negosiasi dengan pekerja. PHK sepihak tanpa alasan transparan dan tanpa melalui prosedur biparti maupun triparti menyalahi hukuman
hukum ketenagakerjaan. Sengketa yang muncul idealnya diselesaikan melalui tahapan bipartit, konsiliasi atau mediasi, bukan langsung pemutusan sepihak yang memicu konflik sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus PHK massal di PT Yihong Novatek menunjukkan lemahnya implementasi fungsi triparti, negosiasi kolektif, dan ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengusaha melakukan PHK sepihak dengan dalih mogok kerja yang dibantah oleh pekerja sehingga terjadi ketidakpercayaan dan ketegangan yang jung unjuk rasa. Pemerintah sebagai mediator perlu mengaktifkan peran triparti dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara demokratis dan berbasis musyawarah agar menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan harus diperkuat agar hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dapat terlindungi dengan baik. Dampak hubungan industrial terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat, antara lain bagi bisnis, terjadinya gangguan operasional dan produksi pabrik akibat mogok kerja yang mengakibatkan pembayaran pesanan dari pembeli, penurunan pendapatan perusahaan, bahkan pabrik sempat tutup sementara waktu. Terus dampak bagi pekerja, PHK sebanyak 1.126 pekerja kehilangan pekerjaan secara mendadak, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kesejahteraan setelah harus menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya akibat PHK sepihak. Terus dampak bagi masyarakat, PHK massal meningkatkan pengangguran lokal dan menimbulkan ketegangan sosial di wilayah sekitar sehingga pemerintah harus turun tangan memfasilitasi mediasi guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dari keseluruhan dampak ini menunjukkan ketidakharmonisan hubungan industrial yang mempengaruhi keberlanjutan usaha, kesejahteraan pekerja, dan kestabilan sosial di Kabupaten Cirebon. Strategi penyelesaian konfliknya yaitu dialog bipartit terlebih dahulu, pihak manajemen, pekerja melalui serikat harus memulai dialog langsung secara terbuka untuk membahas pokok masalah, alasan PHK, dan tuntutan pekerja. Proses ini diupayakan untuk mencapai mufakat sebelum melibatkan pihak eksternal. Terus kedua, mediasi oleh pemerintah. Jika dialog biparti gagal, Disnaker sebagai mediator perlu memfasilitasi media formal agar ditemukan solusi yang adil dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Mediasi ini harus transparan secara mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Ketiga, perlibatan lembaga triparti, aktifkan forum triparti yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja secara kesinambungan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan, sekaligus sebagai ruang advokasi, hak dan kewajiban, serta konsultasi kebijakan yang saling menguntungkan. Yang keempat, arbitrase atau penyelesaian melalui lembaga peradilan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, konflik dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan hubungan industrial untuk menjalankan keputusan yang mengikat kedua pihak termasuk pemenuhan kompensasi sesuai hukum. Dan yang terakhir, penyusunan PKB atau perjanjian kerja bersama, dorongan penguatan PKB yang dibuat melalui negosiasi kolektif agar hak, kewajiban, dan mekanisme pembatalan kontrak dan penyelesaian perselisihannya lebih jelas di masa depan. Kemudian rekomendasi solusi untuk hubungan industri yang harmonis. Yang pertama, transparansi informasi. Setiap keputusan terkait tenaga kerja, khususnya PHK massal, harus disosialisasikan dan dijelaskan secara tertulis, dilengkapi dengan alasan, serta proses pada pekerja. Konsistensi penerapan hukum, pastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang prosedur PHK, kompensasi, dan penyelesaian perselisihan sesuai UU Ketenagakerjaan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dialog sosial, pelatihan dan sosialisasi untuk manajemen dan serikat pekerja dalam melakukan negosiasi serta resolusi konflik agar tercapai pola komunikasi yang sehat. Penguatan yang keempat, penguatan peran pemerintah daerah. Pemerintah harus proaktif, melakukan pengawasan hubungan industrial, memberikan pendampingan hukum, serta memastikan pengusaha hak dan pekerja memahami haknya. Lima, penerapan audit dan monitoring, sistem pengawasan ketenagakerjaan yang rutin dan independen agar potensi gesekan administrasi dan kontraktual bisa dideteksi sejak dini. Dan yang terakhir, penyusunan protokol kontingensi. Adopsi protokol khusus apabila terjadi gejolak relasi kerja seperti mogok atau PHK massal untuk menjaga keberlangsungan operasi dan keamanan sosial ekonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya strategi dan resolusi tersebut diharapkan hubungan industrial
yang harmonis dan diwujudkan serta dapat menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan kestabilan sosial di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.